Ini bukan sekadar cinta bertepuk sebelah tangan. Ini adalah pelanggaran. Ini adalah pembalasan. Dan ini adalah kehancuran yang datang dari seragam yang seharusnya melindungi. Sebelum lanjut cerita, dukung Titik3 Channel dengan menekan tombol like dan subscribe untuk selalu dapat update konten terbaru dan jangan tinggalkan komen. Di balik seragam coklatnya yang rapi dan wajah teduh yang mudah disukai warga sekitar, Randy dikenal sebagai sosok polisi muda yang penuh semangat. Baru 6 bulan pindah ke Polsek Taman Sari, namanya cepat naik. Ia dikenal ramah, sigap saat patroli, dan disukai banyak ibu-ibu yang suka curhat tentang tetangga berisik. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang tak semua orang tahu, terutama kalau sudah menyangkut urusan hati. Randy punya pacar bernama Alia, mahasiswi tingkat akhir di sebuah kampus swasta. Perkenalan mereka terjadi setahun lalu saat Randy masih bertugas di kota sebelumnya. Saat itu, Alia tengah magang di kantor polisi sebagai bagian dari tugas kampus. Dari yang awalnya saling sapa, lanjut saling kirim meme lucu, lalu bertukar kopi di kantin, akhirnya mereka resmi berpacaran. Awalnya, hubungan mereka manis. Randy sering menjemput Alia pulang kuliah, mengantar makanan saat lembur tugas akhir, bahkan pernah membantu mengurus SIM-nya tanpa antre. Tapi makin lama, sikap manis itu berubah jadi mencurigakan. Randy mulai sering mengatur. Kamu kuliah sama siapa aja hari ini? Kok DM kamu banyak cowok? Atau yang paling sering, kamu kenapa ngilang 1 jam barusan? Sama siapa? Alia yang awalnya menganggap itu bentuk perhatian, lama-lama mulai merasa dikekang. Telepon setiap jam, video call wajib saat malam, bahkan Randy sampai minta password Instagramnya. Alia mencoba sabar, berpikir Randy hanya insecure karena tugas yang sering memisahkan mereka. Tapi ternyata, sikap itu bukan karena jarak, melainkan karena obsesi. Di lingkungan kampus, Alia termasuk mahasiswi yang aktif. Ia jadi asisten dosen, pengurus organisasi, bahkan baru saja terpilih sebagai ketua panitia seminar nasional. Tapi Randy tak suka itu. Cewek nggak usah sibuk-sibuk amat. Udah ada aku juga buat jagain kamu, katanya suatu malam. Alia tersenyum kecut. Ia mencoba menyampaikan keberatannya pelan-pelan. Tapi Randy selalu menanggapinya dengan ngambek, marah, lalu minta maaf sambil menangis. Pola itu terus berulang. Posesif, bertengkar, menangis, minta maaf, manis lagi, lalu posesif lagi. Hingga akhirnya, suatu malam di akhir pekan, Alia memutuskan bicara serius. Mereka bertemu di sebuah kafe dekat rumah Alia. Suasananya tenang, hanya ada musik instrumental dan beberapa pasangan lain yang duduk berjauhan. Aku mau sendiri dulu, kata Alia pelan, menatap cangkir cappuccino-nya. Randy mengangkat alis. Maksudnya gimana? Kamu putusin aku. Aku ngerasa terkekang, Ren. Kita terlalu banyak konflik. Aku lelah. Seketika mata Randy berubah. Dari yang awalnya sendu, jadi tajam. Kamu ada orang lain. Alia menggeleng cepat. Enggak. Kamu selalu nuduh. Selalu mikir aku selingkuh. Padahal aku cuma sibuk. Randy mengepalkan tangannya di atas meja. Kamu nggak ngerti. Aku khawatir. Dunia ini nggak aman. Apalagi buat cewek sepertimu. Kamu tahu sendiri gimana cowok-cowok suka godain cewek cantik. Alia terdiam. Wajahnya merah. Tapi bukan karena malu. Ia kesal. Ren, katanya pelan, kekhawatiran itu bukan alasan buat nahan hidup orang. Aku mau berkembang, bukan dikendalikan. Randy berdiri. Kursinya bergeser kasar. Kamu egois. Orang-orang mulai melihat ke arah mereka. Alia cepat-cepat membayar dan keluar. Randy menyusul, masih dengan emosi meledak-ledak. Tapi Alia sudah masuk ke dalam ojek online yang ia pesan sejak tadi. Setibanya di kos, Alia mematikan ponselnya. Ia butuh waktu sendiri. Ia butuh ruang napas. Tapi di balik itu, ia tak tahu bahwa keputusannya itu akan memicu amarah yang jauh lebih besar. Di malam yang sama, Randy duduk di ruang tamunya sendirian. Lampu temaram. Suara TV menyala tanpa suara. Ia memandangi foto-foto Alia di ponselnya.
Ada satu yang ia zoom. Wajah Alia sedang tertawa saat makan bakso bersama Randy. Ia menggigit bibir bawahnya, matanya merah, dan mulutnya berbisik pelan. Kamu nggak bisa pergi gitu aja, Lee. Dan malam itu, Randy mulai merancang langkah terakhirnya. Ia akan pastikan Alia tak pergi darinya. Tanpa tahu bahwa langkah itu akan membawa bencana, karena ada seseorang yang tak boleh dia ganggu, kakak kandung Alia. Seorang TNI aktif bernama Bayu. Alia tidak tahu bahwa keputusannya malam itu akan menjadi awal dari petaka. Ponselnya masih dalam keadaan mati. Bukan karena baterai habis, tapi karena dia benar-benar ingin tenang. Ia sudah cukup dengan pertengkaran, ancaman emosi, dan tuduhan tak berdasar. Ia ingin memutus rantai toksisitas itu, meski dengan risiko kehilangan orang yang dulu pernah ia cintai. Di kosan kecil 2 lantai tempatnya tinggal, malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan motor sesekali lewat. Alia sudah mandi, mengganti baju tidur, dan sedang menuliskan jurnal harian di laptopnya. Ia baru mulai merasa lega, sampai terdengar ketukan keras di pintu. Tok tok tok. Alia. Suara itu tidak asing. Berat, kasar, penuh tekanan. Itu Randy. Alia mematung. Jantungnya mendadak berdetak lebih cepat. Ia meraih ponselnya, lupa kalau sedang mati. Listrik masih menyala, tapi sinyal bantuan terasa begitu jauh. Alia, aku cuma mau ngobrol. Buka pintunya, sayang, ujar Randy dari balik pintu. Alia mendekat pelan, mengintip dari jendela kecil. Randy berdiri di sana, masih berseragam dinas. Mungkin baru pulang. Matanya tajam, tapi bibirnya tersenyum paksa. Seperti topeng. Aku capek, Ren. Besok aja. Jawab Alia dengan suara setenang mungkin, meski tangannya mulai gemetar. Randy tertawa kecil. Ayo, jangan kayak gini. Aku janji cuma ngobrol sebentar. Aku bawa sesuatu buat kamu. Alia tak menjawab. Ia mundur. Tiba-tiba, brak. Pintu didobrak. Engselnya lepas sebagian. Randy berhasil menerobos masuk sebelum Alia sempat menutup kembali. Dalam hitungan detik, pria itu sudah berdiri di dalam kamar kos yang sempit itu. Randy, kamu nggak bisa seenaknya. Alia berteriak. Aku gak bakal menyakitimu, ucap Randy sambil menahan lengannya. Tapi aku nggak bisa biarin kamu pergi begitu aja. Kita belum selesai. Alia. Dengan paksa, ia menarik tangan Alia, menggiringnya keluar kosan. Beberapa penghuni lain sempat melihat, tapi tak ada yang berani menghentikan. Mereka melihat seragam itu. Dan seragam membuat takut. Alia dibawa ke rumah kontrakan dinas Randy. Lokasinya agak terpencil, hanya beberapa rumah di ujung gang kecil. Pintu ditutup, kunci diputar. Randy mencabut baterai ponsel Alia dan menyimpannya di dalam lemari. Kamu istirahat dulu di sini. Besok kita bicara lagi, katanya datar. Alia mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia mencoba membuka jendela. Dipaku. Ia panik. Ren, ini penculikan. Ini melanggar hukum. Randy tertawa dingin. Kita kan pasangan. Aku cuma ngajak kamu ngobrol di tempat aman. Nggak usah lebay. Kalau aku nggak mau, kamu akan tetap di sini sampai kamu tenang, balas Randy dengan nada ancaman. Hari berganti malam. Alia menangis dalam diam. Ia berbaring di kasur busa tipis, masih memakai baju yang sama sejak sore. Makan malam? Tak tersentuh. Nafsu makannya hilang bersama kebebasannya. Randy duduk di ruang depan, menatap pintu kamar yang dikuncinya dari luar. Tangannya sibuk memutar-mutar pistol dinasnya di meja, tapi pikirannya kacau. Ia merasa benar. Ia hanya takut kehilangan. Tapi dia tahu, jauh di dalam hati, bahwa yang dia lakukan salah. Di tempat lain, puluhan kilometer dari kontrakan itu, seorang pria berseragam loreng sedang bersiap tidur. Namanya Bayu. Ia sedang menikmati malam santai di barak, ketika sebuah pesan suara masuk ke ponselnya dari sahabat Alia. Mas Bayu, maaf saya ganggu.
Saya nggak tahu harus lapor siapa. Alia, sudah 2 hari nggak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Kosannya kosong. Terakhir dia bilang, dia mau ngomong serius sama pacarnya. Bayu mendadak terdiam. Wajahnya langsung tegang. Ia membaca pesan itu 2 kali. Kemudian berdiri. Tangannya mengepal. Tanpa banyak bicara, ia segera mengurus izin keluar. Tugas bisa menunggu. Tapi adik perempuan satu-satunya tidak boleh hilang begitu saja. Di rumah kontrakan, hari mulai pagi. Alia masih tertidur dalam lelah yang tak menyembuhkan. Randy membuka pintu perlahan, membawa roti dan teh manis. Aku nggak akan maksa kamu lagi. Tapi kamu harus ngerti, Lee, aku cuma takut kamu hilang dari hidupku, bisiknya. Alia menatapnya dengan mata sembab. Tak menjawab. Saat itulah, Randy melakukan satu kesalahan fatal. Ia menyentuh tangan Alia, mencoba menggenggam dengan paksa. Alia langsung menepis dan berkata dengan suara retak. Suatu hari kamu akan dihukum. Bukan sama aku, tapi sama seseorang yang jauh lebih kuat dari kamu. Randy mengangkat alis, meremehkan. Ia tak tahu, hukuman itu sedang menuju ke arahnya. Dan memakai seragam yang lebih ditakuti dari miliknya sendiri. Bayu menatap layar ponselnya dengan mata penuh kecemasan. Informasi yang diterimanya dari sahabat Alia mengoyak rasa tenang yang selama ini ia genggam erat sebagai prajurit TNI. 2 hari Alia hilang tanpa kabar, ponselnya mati, dan tempat kosnya kosong tanpa jejak. Hal yang paling Bayu tak sangka, pacar adiknya adalah seorang polisi muda. Bayu tahu betul dunia polisi dan TNI bukan sekadar soal seragam yang dipakai. Ada garis batas tak tertulis antara kedua institusi yang seharusnya saling mendukung, tapi kerap saling sikut. Namun sekarang, Bayu harus mengesampingkan segalanya demi keselamatan adiknya. Pagi itu, dengan wajah muram, Bayu kembali menelpon sahabat Alia untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ia mendengar cerita tentang konflik yang terjadi antara Alia dan Randy, polisi muda yang sejak awal memang terkenal agak temperamental. Namun Bayu tidak serta-merta melangkah kasar. Ia menyadari jika bertindak gegabah bisa membahayakan Alia. Jadi, ia memutuskan untuk mengawasi dulu dan mencari bukti kuat. Bayu pun mengenakan pakaian sipil, jeans dan kaos hitam, dan mulai menyelidiki secara diam-diam. Bayu datang ke kampus Alia dan bertemu dengan beberapa teman dekatnya. Mereka menceritakan bahwa Alia akhir-akhir ini sering kelihatan stres dan banyak bertengkar dengan pacarnya, tapi tidak pernah menyangka sampai disekap. Selanjutnya, Bayu mengunjungi kantor polisi tempat Randy bertugas. Berbekal kartu anggota TNI dan surat dinas, ia masuk tanpa banyak basa-basi. Namun ia menyadari, kalau ia langsung menunjukkan identitasnya dan menuduh Randy secara frontal, bisa jadi malah jadi bumerang. Bayu memilih mengamati secara halus. Ia mengobrol dengan beberapa rekan Randy, menanyakan secara tak langsung tentang perilaku Randy terhadap perempuan dan kehidupan pribadinya. Dari situ, Bayu mendapatkan petunjuk kecil. Randy memang punya sifat posesif dan kadang kasar, tapi belum ada laporan resmi. Sementara itu, Bayu juga memantau rumah kontrakan Randy dari kejauhan. Dengan menggunakan kamera telefoto dan GPS tracking, ia berusaha mengawasi aktivitas Randy tanpa terdeteksi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin menumpuk. Bayu tahu waktu tak bisa ia buang. Setiap kali Randy keluar rumah, Bayu berusaha mendekat. Tapi setiap kali Bayu hampir mendekat, Randy waspada dan mengunci rumahnya rapat-rapat. Dalam hati, Bayu berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menyelamatkan adikku, apapun caranya." Di sisi lain, Alia makin merasa terkurung dan ketakutan. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk melarikan diri, tapi Randy selalu sigap menghalangi. Setiap kali ia berusaha bicara dengan Randy, pria itu semakin agresif. Malam-malam Alia dipenuhi mimpi buruk, dan bayangan kakaknya Bayu adalah satu-satunya kekuatan yang ia pegang. Bayu di titik ini tahu satu hal penting, dia tidak bisa bertindak sendirian. Ia butuh bantuan. Bayu menghubungi beberapa rekannya di unit intelijen TNI. Ia menceritakan situasi ini secara singkat,
dan meminta mereka membantu melakukan pengawasan dan persiapan aksi penyelamatan. Rekan-rekannya merespons cepat. Mereka mempersiapkan rencana rahasia, dengan koordinasi yang ketat supaya operasi ini berjalan mulus tanpa membuat Alia semakin tertekan. Bayu tahu, konflik antara TNI dan Polri seringkali berujung masalah birokrasi, apalagi jika melibatkan anggota di lapangan. Tapi keselamatan adiknya adalah yang utama. Di ujung bab ini, Bayu berdiri di sebuah bukit kecil menghadap kota tempat adiknya disekap. Angin malam menerpa wajahnya dengan dingin, seolah mengingatkan bahaya yang akan datang. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berbisik, "Aku datang, Li. Aku bawa kamu pulang." Bayu tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Setiap menit yang berlalu adalah kesempatan Randy semakin menguasai situasi dan membuat Alia semakin terperangkap. Namun, dia juga sadar bahwa serangan frontal tanpa persiapan matang bisa berujung bencana, baik bagi adiknya maupun reputasinya sebagai prajurit. Dengan langkah hati-hati, Bayu mulai menyusun strategi. Dia kembali ke markas sementara, bertemu dengan rekan-rekan dekatnya di unit intelijen TNI. Dalam ruang rapat kecil yang remang, Bayu menjelaskan secara rinci situasi yang menimpa Alia dan keterlibatannya dengan polisi muda yang kini menjadi pelaku penyekapan. "Kita harus bergerak cepat dan tepat," tegas Bayu. "Ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi sudah menyentuh nama baik institusi kita. Tapi kita juga harus jaga nama baik Polri, jangan sampai jadi konflik terbuka." Rekannya mengangguk, dan bersama mereka mulai merancang pengintaian dan pengumpulan bukti. Mereka membagi tugas. Ada yang bertugas memantau rumah kontrakan Randy, ada yang menjaga jalur komunikasi dan menyiapkan penggerebekan. Sementara itu, di rumah kontrakan dinas Randy, situasi semakin mencekam. Alia semakin hari semakin lemah secara fisik dan mental. Hari-hari tanpa kabar dan terkunci dalam ruang kecil membuatnya tertekan luar biasa. Setiap kali Randy masuk ke dalam kamar, ia merasakan ketakutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Randy, yang di luar terlihat tegas, sebenarnya sedang bergulat dengan rasa bersalah yang membebani dadanya. Ia tahu perlakuannya salah, tapi ketakutan kehilangan Alia membuatnya bertindak tak rasional. Di salah satu momen, Alia mencoba merayu Randy agar membebaskannya dengan jaminan bahwa mereka bisa bicara baik-baik. Namun Randy yang emosional, menolak dengan keras dan justru menaikkan tingkat penjagaan. Di luar, Bayu dan tim Intel TNI memantau dengan cermat. Kamera tersembunyi menangkap setiap gerak-gerik di rumah kontrakan. Mereka mendengar suara-suara dan melihat tanda-tanda bahwa Alia masih di dalam, meski dalam keadaan terpenjara. Bayu juga melakukan pendekatan kepada beberapa kolega Randy secara pribadi. Dengan gaya santai, ia bertanya tentang sikap Randy. Apakah ada yang mencurigakan? Beberapa rekannya mengaku melihat Randy berubah sejak akhir-akhir ini, lebih tertutup dan sering murung. Informasi kecil itu menambah tekad Bayu untuk menyudahi keadaan ini dengan cepat. Ketegangan mencapai puncaknya saat Bayu memutuskan untuk mendatangi polsek tempat Randy bertugas. Namun ia tak ingin membuat kegaduhan, sehingga ia datang sebagai warga biasa dan mengamati dari jauh. Beberapa petugas tampak biasa saja dengan kehadiran Bayu, tapi ada pula yang mulai waspada. Bayu bisa merasakan mata-mata tertuju padanya. Ia menyadari, jika tak hati-hati, informasi tentang penyekapan ini bisa jadi bumerang bagi semua pihak. Bayu pun menyusun rencana lebih matang. Operasi penyelamatan harus dilakukan malam hari, dengan pengawalan ketat dan bukti lengkap agar Randy tidak bisa mengelak. Ia berkomunikasi intens dengan pihak Intel TNI dan beberapa personel Polri yang bisa dipercaya. Ia tahu, malam penggerebekan itu adalah momen penentu. Satu kesalahan kecil saja, bisa berujung tragedi yang lebih besar. Saat matahari mulai tenggelam, Bayu menatap langit merah di balik jendela markas. Dalam hatinya, ia berdoa agar adiknya selamat, dan bahwa keadilan akan ditegakkan, bukan dengan amarah buta, tapi dengan bukti dan tindakan profesional.